Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai Mathematics of Finance. Nah, di sini kita akan banyak membahas tentang praktik dalam ekonomi berkaitan dengan hal-hal sederhana yang sudah dipelajari mungkin sebelumnya. Nah, pada topik hari ini, kita akan mengetahui cara untuk menentukan financial calculation, ya, operasi dari kalkulasi keuangan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan percentages. Nah, ini mudah, insya Allah mudah teman-teman, berkaitan dengan persentase. Kemudian nanti di situ ada yang disebut sebagai index number. Biasanya kita temui dia dalam data-data ekonomi atau data-data statistik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ketemu juga untuk menghitung sebuah future value atau nilai di masa mendatang. Nah, nilai masa mendatang ini berkaitan dengan misalnya kita sedang melakukan investasi dan seterusnya. Nah, itu dua topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, hari ini kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan section 3.1 terkait dengan percentages. Nah, di sini teman-teman, saya akan bagi video ke dalam 3 part ya. Part yang pertama kita akan bahas tentang persentase. Apa yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah understand what a percentage, apa itu persentase. Kemudian kita solve problem, bagaimana ketika ada nilai persentase yang naik ataupun turun, ataupun ada angka-angka yang naik dan turun, bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah nilai persentase. Nah, kemudian kita akan nantikan membahas tentang scale factor, juga index number, tapi ini di video yang kedua. Video yang pertama ini gampang banget. Teman-teman sudah pernah pelajari, kalau yang disebut sebagai persentase pasti dilambangkan dengan 25% atau 25/100, atau ketika kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke, nah kemudian di sini ada yang disebut sebagai 15% off. Nah, berarti di sini maksudnya adalah 15% dari 12. Teman-teman cukup pakai kalkulator aja. 15% dikali 12 hasilnya berapa? Oke. Nah, kemudian kita langsung exercise. Di sini teman-teman bisa lihat ada 75% dari 1250, berarti 75/100 dikali 1250. Gampang ya. Gampang. Nah, oke, kita akan lihat slide yang ada. Di sini ada slide yang sudah saya siapkan sebagai rangkuman dari buku, yaitu yang pertama adalah percentages basic yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua adalah kondisi persentase ketika ada changes atau perubahan. Nah, bagaimana kondisi persentase ketika ada perubahan? Kita lihat seperti apa case-nya. Yang pertama adalah jika yang berubah adalah suatu nominal. Maka berapa persen perubahan tersebut? Kita lihat di sini ada kata kunci rise from dari 2.500 ke 3.375. Express the increase. Nah, diminta untuk melihat kenaikan dalam bentuk persentase. Jadi berapa sih kenaikannya dalam bentuk persentase? Kalau kenaikan biasa kita bisa sebutkan berarti nilai akhir dikurangi nilai awal ya. Nah, kalau dalam bentuk persentase maka apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita coba hitung. Di sini kita mau lihat dulu perubahan yang disebut sebagai perubahan nilainya terlebih dahulu. Tadi diketahui nilai awalnya adalah, saya lupa, punten, nilai awalnya adalah 2.500, kemudian nilai akhirnya adalah, ini nilai awal, ini nilai akhir, nilai akhirnya adalah 3.375. Nah, yang ditanya adalah perubahan persentase. Ya, kenaikan persentasenya berapa? Maka jawabannya kita menjawab dengan cara nilai akhir, ini kita udah pernah waktu SMA nih kayaknya, dikurangi nilai awal, kemudian dibagi dengan nilai yang awal. Karena kenapa nilai awal? Nilai dasarnya.
Oke, kemudian dikali 100. Kenapa 100? Karena kita mau lihat persentase. Oke, kita coba, berarti di sini nilai akhirnya adalah berapa? 3.375 dikurangi 2.500 dibagi dengan 2.500 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah di sini, kita langsung aja lihat 0,35 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kita membentuk persen, maka hasilnya adalah 35%. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa ya, maka hasilnya adalah 35%. Kenapa persen? Karena 100 per 100 ya. Jadi 100-nya yang lain pindah ke sini. Oke, jadi 35% intinya. Oke, next kita lanjut. Ini model yang pertama. Kita lanjutkan untuk model yang kedua. Model yang kedua terjadi ketika ada perubahan, ada suatu nilai, kemudian diketahui sebuah persentase. Maka jadi berapa nilai terbarunya, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah nilai yaitu 8.400. Katanya di sini ada population dari suatu desa kecil itu senilai berjumlah 8.400 warga gitu. Nah, kemudian ketika dia terjadi if the annual dalam setahun itu ada terjadi kenaikan populasi senilai 12%. Nah, yang ditanya adalah find the population at the end of the year. Yang ditanya adalah populasi di akhir tahun. Oke, kita akan coba lihat caranya. Yang diketahui adalah populasi awal yaitu 8.400. Oke, kemudian ada kenaikan populasi senilai, nah ini bukan berbentuk angka, melainkan bukan berbentuk jumlah gitu ya, melainkan berbentuk sebuah persentase senilai 12%. Yang ditanya adalah populasi akhir. Populasi akhir. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jawab. Kita lihat dulu berapa sih jumlah populasi ketika ada kenaikan 12%. Berarti yang kita lakukan adalah 8.400 dikali 12% atau 12 per 100, yaitu sama dengan kita dapat di sini 1.008. 1.008. Nah, kemudian yang kedua, kita jumlahkan populasi awal dengan angka populasi akhir. Itu 8.400, kita jumlah dengan 1.008. Maka hasilnya bukan 1.008 ya. 1.008 merupakan kenaikannya. Jadi hasil akhirnya adalah 9.408. 9.408. Seperti itu. Nah, itu untuk model yang kedua. Oke, kita akan lanjutkan untuk model yang kedua mungkin mudah dipahami ya. Jadi di sini hati-hati, bukan ini hasilnya, karena ini adalah hasil nilai kenaikan saja. Nilai kenaikan, jadi bukan nilai akhir. Kalau ini adalah final population. Population. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk tipe yang kedua. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa urai dulu apa sih yang diketahui dan apa yang ditanya, juga apa sih jawabannya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan untuk topik yang ketiga. Percentage untuk model yang ketiga. Nah, model ketiga ini adalah ketika, kita lihat, kita mau menentukan sama ya modelnya seperti yang kedua, tapi di sini ada kata kunci reduce, gitu ya. Ketika ada penurunan harga senilai 20%, find the sell price of a good. Kita diminta untuk mencari harga jual barang itu ketika harga aslinya yaitu 580. Originally, harga awal harga asli itu 580, kemudian ada reduce, ada penurunan harga. Maka teman-teman harus highlight kata-kata kuncinya di sini. Oke, 20%. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Caranya adalah kita coret-coret dulu.
Di sini diketahui harga awalnya tadi adalah $580. Kemudian ada terjadi reduce atau pengurangan harga ya senilai 20%. Maka ditanya adalah harga jual sekarang, harga jualnya ya, harga jual saat ini. Harga jual, kemudian kita jawab adalah dengan, berarti apa, ini sama seperti metode yang pertama, yaitu harga awalnya kita potong dulu, berarti dikali 20% untuk tahu berapa sih penurunannya, seperti itu ya. Di sini udah ada hasilnya, yaitu 116. Oke, yang kedua, berarti harganya turun senilai ini. Turun senilai 116. Maka yang kita lakukan di sini adalah harga awal 580 dikurangi 116. Hasilnya adalah $464. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. So, the fall in price is, ya, harganya turun senilai $116. Hence, the final price is, maka harga akhirnya adalah 464. Seperti itu. Nah, di sini sudah disiapkan ada exercise yang teman-teman perlu kerjakan, silahkan dicoba. Nanti di sini ada kata kunci. Kita lihat di sini ada keterangan rise from, berarti terjadi kenaikan. Kemudian di sini ada the government impose a tax. Nah, berarti di sini government menetapkan pajak. Apa yang terjadi kalau ada pajak terhadap consumer pay? Kita udah belajar sebelumnya. Pajak akan menambah biaya pay atau pembayaran yang harus dibayarkan oleh konsumen juga. Kemudian ada kata kunci lagi di sini ada investment fall. Fall itu berarti down ya, dia turun gitu kan. Maka di sini apa yang terjadi? Nah, di sini saya akan kasih ada beberapa keyword ya, menunjukkan bahwa dia akan naik atau turun. Dia akan naik ketika keywordnya adalah increase. Ingat, kata kunci ini bakal banyak banget ketemu di ekonomi, increase. Kemudian ada rise atau kenaikan. Kemudian juga ada appreciation, appreciate gitu ya. Kemudian juga ada misalnya ada plus tax, nah terhadap consumer pay, gitu ya. Nah ini bisa. Nah kemudian kalau negatif apa yang terjadi? Berarti lawannya ya, misalnya berarti increase lawannya adalah decrease. Ingat kata kuncinya. Kemudian ada rise, lawannya ada fall. Kemudian ada appreciate, ada depreciate, dan lain-lain. etc. ya, nanti teman-teman bisa kata kunci yang ada dalam soal. Seperti itu, untuk part yang pertama, insya Allah teman-teman pasti bisa. Silahkan hati-hati dalam membaca soal. Thank you for your attention. Saya akan lanjutkan di pembahasannya di part yang kedua, video part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.